Ade Galuh Rahmadevi, salah satu staf dosen di program studi D3 Teknologi Industri Pangan, jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Jember. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan tentang pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2025. Tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti proses sertifikasi dosen pada tahun 2025. Proses pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan cara DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan kegiatan pemaparan bagaimana saya menjelaskan materi yang saya ampu kepada mahasiswa agar dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Pada saat kuliahan, metode yang saya pakai adalah metode ceramah, yaitu saya menyampaikan poin-poin pembelajaran pada saat kuliah berlangsung. Kemudian interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa setelah memaparkan materi-materi yang sudah saya berikan terlebih dahulu. Pada proses interaction ini, saya biasanya memberikan berbagai studi kasus atau permasalahan yang sering terjadi di dunia usaha ataupun di pabrik-pabrik pengolahan pangan, dan mahasiswa menanggapinya dengan diskusi ataupun lakukan proses tanya jawab, sehingga kelas menjadi lebih hidup dan mahasiswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian proses assessment. Assessment adalah proses penilaian di mana saya memberikan penilaian terhadap hasil kerja mahasiswa, baik itu di saat tatap muka di dalam kelas, yaitu melalui proses tanya jawab di mana saya melihat ataupun menilai keaktifan mereka di dalam bertanya, menjawab pertanyaan yang barangkali diajukan oleh temannya, kemudian ataupun mahasiswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, sehingga saya lebih memberikan penilaian tentang partisipasi aktif mereka selama proses pembelajaran di dalam kelas. Namun demikian, penilaian tidak hanya saya lakukan di dalam kelas, tapi juga dilakukan di laboratorium, yaitu bagaimana keaktifan mereka di dalam melakukan praktek-praktek yang berkaitan dengan materi kuliah ataupun mata kuliah yang saya ampu. Di dalam laboratorium ada beberapa hal yang saya menjadikan sebagai tolak ukur. Yang pertama adalah keaktifan mahasiswa di dalam melakukan praktek sehari-hari. Terus yang kedua, bagaimana hasil yang mereka dapatkan dari proses yang sudah dilakukan, karena apabila proses itu sudah dilaksanakan dengan baik, maka hasilnya pun akan baik. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa mahasiswa yang pada saat proses praktikum itu masih banyak bicara, kemudian pasif, sehingga hasilnya pun tidak sebaik yang diharapkan. Dan yang ketiga, penilaian laboratorium itu dalam bentuk penilaian laporan praktikum. Mengingat laporan praktikum itu harus sudah selesai dan dikumpulkan dengan 1 minggu berikutnya, yang merupakan persyaratan untuk mengikuti praktikum di minggu berikutnya. Nah, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah analisis sensori pangan dengan kode mata kuliah TIP 30705 yang dilaksanakan di semester 3 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori di dalam kelas, yaitu kurang lebih dilaksanakan selama 100 menit, dan 1 SKS praktikum di laboratorium kurang lebih selama 120 menit. Nah, mata kuliah analisis sensoris pangan ini diampu oleh tim teaching yang beranggotakan kurang lebih 4 orang dan dilaksanakan selama 16 minggu. 16 minggu ini terdiri dari 14 kali tatap muka di dalam kelas, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini ada 3 yang kami rumuskan bersama tim teaching. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar dari analisa sensoris yang berkaitan dengan sifat-sifat sensoris produk pangan.
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang pertama ini, saya menjelaskan materi terkait mulai dari sejarah analisa sensoris, mulai dia dianggap sebagai sebuah seni sampai bagaimana mengolah hasil uji sensoris yang awalnya merupakan penilaian yang subjektif menjadi objektif. Namun demikian, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar dulu terhadap analisa sensoris, baik itu mulai dari sejarahnya, kemudian proses penginderaannya, kemudian ada proses bagaimana menjadi panelis, kesalahan-kesalahan apa yang biasanya terjadi di dalam proses penilaian, sampai kepada metode-metode pengujian sensoris yang disesuaikan dengan tujuan dari masing-masing metode tersebut. Tujuan kedua yaitu mampu melakukan analisis sensoris pangan dengan menggunakan metode standar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, perlu diketahui setiap metode pengujian yang diterapkan itu memiliki tujuan masing-masing. Metode pengujian untuk penerimaan tentu saja memiliki tujuan yang berbeda dengan metode pengujian untuk membandingkan atau mengetahui tingkat kesukaan konsumen. Nah, untuk mencapai tujuan ini, mahasiswa harus memahami dulu bagaimana metode pengujian dengan masing-masing tujuan yang hendak dicapai. Sehingga setelah memahami ini, mahasiswa harus mampu menerapkan metode pengujian tersebut. Apakah yang diterapkan itu metode duo trio, metode triangle, metode uji ranking, ataukah metode uji hedonik, mutu hedonik, ataupun metode-metode pengujian lainnya. Mahasiswa harus mampu dan betul untuk menerapkan, melakukan metode pengujian tersebut. Tujuan yang ketiga atau tujuan terakhir dari mata kuliah ini, tujuan pembelajaran terakhir dari mata kuliah ini adalah mampu mengelola tim dengan komunikasi yang efektif, meliputi kemampuan menulis, berbicara, mendesain, kondisi teknis dan non-teknis, serta memanfaatkan literasi. Pengujian atau analisa sensoris ini merupakan pengujian yang melibatkan banyak orang, yaitu atau tim, yaitu di mana di situ ada panelis, ada penyaji, dan ada panitia pengujian. Mahasiswa harus mampu untuk berperan serta atau menjadi ketiga-tiganya. Ya. Ketika mahasiswa itu berperan sebagai panelis, maka dia harus bisa memahami bagaimana mengisi kuesioner yang sudah diberikan oleh penyaji. Nah, mahasiswa sebagai penyaji, maka mahasiswa harus mampu membuat kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan untuk diisi oleh panelis. Sehingga mahasiswa sebagai penyaji ini harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi kepada panelis, bagaimana menyampaikan atau memberikan pengarahan sebelum panelis tersebut mengisi daftar pertanyaan yang sudah dibuat. Nah, yang ketiga, mahasiswa itu sebagai panitia ataupun sebagai panitia pengujian, maka harus mampu bagaimana mahasiswa tersebut menerapkan atau mempersiapkan proses pengujian, bagaimana mahasiswa itu membuat sampel yang padat ataupun yang cairan, itu mahasiswa harus mampu. Nah, ketiga kemampuan ini yang harus bisa dikomunikasikan oleh mahasiswa dengan baik, sehingga metode pengujian yang diterapkan dapat berjalan dengan baik dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam proses pengujian itu dapat tercapai dengan baik pula. Nah, demikian sedikit pemaparan dari saya terkait mata kuliah analisis sensoris, dan selanjutnya selamat menyaksikan video pembelajaran dengan judul acara penginderaan yang disampaikan pada minggu kedua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, Dede? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sama ya. Alhamdulillah.
sensoris ya. Pertemuan kedua kita tentang penginderaan ya. Kalau minggu kemarin kita masih tentang lihat, kemudian penjelasan secara keseluruhan dari materi analisis sensoris. Jadi mulai pertemuan kedua saat ini kita mulai masuk pada materi-materi inti dari analisis sensoris. Yang pertama adalah penginderaan ya. Kira-kira apa sih nih penginderaan itu apa sih? Tanya coba apa penginderaan? Indra itu indra yang ada di diri. Oke, jadi kita memanfaatkan panca indera. Apa saja kira-kira? Panca indera kita apa saja sih? Apa? Indera peraba itu apa? Ini. Terus apa lagi? Pakai video. Apa lagi? Menggunakan ya dan lain sebagainya. Jadi penginderaan itu berarti proses kita menggunakan panca indera. Untuk apa? Ya berarti karena kaitannya dengan mata kuliah ini berarti untuk melakukan suatu pengujian atau analisis. Ini ya. Nah, di sini ada pengertian di mana penginderaan adalah sebuah proses psikologi atau kesadaran terhadap sifat-sifat benda. Karena indera kita mendapat rangsangan dari benda tersebut. Jadi kita bisa melakukan proses penginderaan, kita bisa melihat, kita bisa mencium aroma, gitu ya. Kita bisa meraba kulit jeruk yang apa? Ada kasar ya. Kita bisa meraba kulit salak yang kasar. Kita bisa merasakan gula yang manis. Itu karena adanya proses penginderaan. Kenapa bisa? Karena secara tidak langsung kita sebenarnya sedang melakukan sebuah proses psikologi yang mungkin sebelum kalian dapat kuliah itu nggak sadar. Kita tahunya kalau kita mencicipi gula manis, tanpa kita tahu apa sih yang sedang terjadi di dalam tubuh kita, di dalam otak kita. Ternyata tidak sesederhana itu. Ya. Nah, kesadaran atau kesan, jadi kesan itu adalah tanggapan dari proses penginderaan. Jadi kita bisa menyebutkan rasa manis pada gula itu ternyata karena adanya kesadaran dari otak kita, melalui otak kita, sehingga kita bisa menimbulkan sikap. Ya, pada akhirnya kita bisa bentuknya itu kita suka enggak terhadap tanggapan tersebut atau terhadap rangsangan tersebut. Misalnya kamu mencicipi gula gitu ya dalam sebuah konsentrasi tertentu. Apa kalian ketika bertamu dikasih suguhan teh, kopi gitu ya, kan pasti kalian minum nanti akan muncul. Oh ini kopinya terlalu pahit, gitu ya. Oh ini kopi susunya enak, sakurannya pas beli di mana ya, gitu kan? Pasti begitu, sering kan? Ya, saya juga sering ya. Jadi tanggapannya nanti ujungnya kita akan memutuskan kita suka atau tidak. Nah, kesadaran, kesan, dan sikap terhadap rangsangan terhadap reaksi psikologis atau yang reaksi subjektif sehingga pengujian indera itu disebut dengan pengukuran yang subjektif. Ya, ada yang sudah mendengar kan subjektif dan lawannya apa? Objektif. Ada yang masih ingat? Len ya? Apa? Menurutmu sama nggak sih objektif dan subjektif itu? Beda. Bedanya di mana? Kalau saya kira itu subjektif itu ya tergantung kita itu. Oke, tergantung kita ya. Terus? Prosesnya gimana? Kalau Ya. objektif itu Kalau objektif? Ada yang bisa bantu temannya? Objektif berarti biasanya pakai apa? Pakai? Acung aja. Oke, pakai bahan dan alat yang diberikan. Jadi kalau subjektif itu ya berarti dari penilaian diri kita, kesan kita. Kalau objektif berarti harus ada bantuan alat. Kenapa? Kalau penilaian yang tanpa bantuan alat itu sangat susah sekali berdasarkan objektivitas. Bukan tidak bisa ya, saya tidak bicara tidak bisa, tapi susah. Karena sifat kita sebagai manusia, karena kita pasti punya kecenderungan, ya. Apalagi di dalam analisa sensoris itu kadang-kadang kalau kita sudah tahu akan yang akan kita cicipi adalah kesukaan kita, maka subjektivitas itu secara tidak sadar akan muncul, gitu ya. Tapi kalau sudah alat,
biasanya ya spektrofotometer. Siapapun yang melakukan uji menggunakan alat itu, asalkan objeknya sama, SOP penggunaan alat itu sama, maka hasilnya harusnya sama. Gitu ya. Jadi kamu misalnya mau mengujikan apa ya? Ini misalnya ya. Nah, ini saya bawa nih makanan. Siapa yang nggak pernah makan? Nggak pernah kan? Nah, semua kan? Saya jamin. Misalnya coklat tos mau diujikan warna oleh Adi sama Alen. Selama objeknya sama, kemudian Alen dan Adi memenuhi SOP penggunaan alat kromatografi secara benar, maka hasilnya harusnya sama. Jika tidak sama, maka ada beberapa kemungkinan. Adinya yang melek, atau alatnya yang nggak fokus, atau memang kalau dua-duanya nggak sama, mungkin alatnya yang perlu kalibrasi. Nah, kembali ke analisa sensoris. Jadi analisa sensoris itu juga disebut sebagai pengujian yang subjektif. Apakah saya boleh menyalahkan kesan atau pendapat dari masing-masing orang? Tidak boleh. Dan memang tidak salah. Apakah salah orang yang tidak suka asin? Tidak salah. Apakah orang tidak salah kalau dia lebih suka manis? Tidak. Itu tergantung dari pendapat pribadi masing-masing. Ya. Nah, perasaan itu adalah berbagai atribut atau sifat yang terdapat pada benda yang dapat diterima oleh panca indera atau oleh manusia. Ya, jadi semua hal yang bisa kita lihat oleh panca indera kita, baik penglihatan, penciuman, peraba dan sebagainya, itu sebenarnya adalah rangsangan yang kita terima. Cuma kemarin kita nggak ngerti. Dianggap kalau kita melihat itu adalah hal yang biasa, kan? Kalau kita tiba-tiba pergi ke sedang jalan, kemudian tercium aroma, itu hal yang biasa. Ternyata di situ ada sebuah proses, ya, proses ada rangsangan yang ternyata ditangkap oleh indera hidung kita, indera penciuman. Insya Allah sekali ya. Rangsangan bisa berupa mekanis, ya. Misalnya tekanan, gitu ya. Kamu kena duri atau kamu kena panas, tiba-tiba langsung silau begini, gitu kan? Itu kan rangsangan berupa mekanis. Atau misalnya fisik, dingin, panas, ya. Kamu mau mencicipi sesuatu, kamu masih panas, tunggu dulu beberapa menit, gitu kan? Atau mungkin rangsangannya bersifat kimiawi, berarti ada aroma-aroma dari sebuah benda, ya. Atau dari bunyi. Biasanya makanan apa yang suka mengeluarkan bunyi? Terus keripik, apa lagi? Crackers, ya. Ketika digigit pasti akan keluar semacam patahan, ya, sebenarnya ya, dari kerenyahannya di sini. Benda akan memberikan rangsangan yang diterima langsung dari dan spesifik oleh sel-sel yang peka terhadap rangsangan tersebut. Nah, ini adalah mekanisme kenapa kita bisa melihat atau kita bisa menangkap rangsangan yang ada di sekitar kita. Jadi ketika ada sebuah benda, ya, misalnya nggak usah jauh-jauh deh, di sini ini adalah layar monitor. Sebenarnya kenapa sih anda dan saya semua, kita semua itu bisa melihat layar TV, ya, TV atau monitor sebesar ini? Itu karena layar monitor ini dia adalah sebagai benda yang memberikan rangsangan ke kita semua, ya. Nah, monitor ini atau benda ini memberikan mengirim rangsangan yang bisa langsung diterima oleh syaraf-syaraf yang sifatnya spesifik di dalam otak kita. Seperti itu. Nah, di sini dia akan bekerja secara sistematis di otak kita. Kira-kira panca indera yang mana yang bisa menangkap monitor ini? Salah satunya adalah mata. Jadi dari yang menerima otak kita dia akan mengirimkan sinyal ke mata kita supaya kita bisa melihat monitor ini berbentuk persegi panjang. Kira-kira ukurannya berapa inch, ya? Ada 50 mungkin? 24, 30? Nah, itu ya kurang lebihnya seperti itu. Satu benda dapat mengeluarkan macam-macam rangsangan pada satu waktu yang bersamaan. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Ada yang bisa kasih contoh? Oke, Abel. Oke. Namanya jeruk dilihat. Jeruk, ya. Jeruk, ya, bayangin jeruk yang berwarna apa? Orange. Orange. Bayangin semua ya jeruk. Itu kan dapat
dilihat warnanya orange, tapi juga teksturnya mungkin wah kasar nih. Oke, jadi misalnya nih, Abel tadi kasih contoh jeruk yang berwarna orange, karena jeruk itu ada dua ya, yang tulisnya orange kuning ya, sama yang hijau. Ketika jeruk itu berwarna hijau, apa yang kalian tangkap dari warna jeruk orange itu? Satu, apa? Asam. Berarti asam ini ditangkap oleh indera apa? Rasa. Berarti selain warna tadi yang orange, juga ternyata ditangkap oleh indera rasa. Kalau jeruknya orange berarti cenderungnya warnanya rasanya asam. Apalagi teksturnya. Kan kalau kalian beli jeruk kadang-kadang suka ditekan ya? Iya. Oke. Kalau misalnya dirasa teksturnya apa ya terlalu empuk, apa yang kalian pikirkan? Nah, berarti jeruk ini tidak boleh kamu beli karena kalau dengan teksturnya terlalu lunak dia akan cenderung ke busuk, gitu ya. Kemudian rangsangan yang disampaikan dari sektor itu bisa bermacam-macam, tapi hanya satu jenis yang diterima. Jadi kembali lagi ke layar monitor. Sebenarnya mulai dari mata kita, terus apa lagi? Peraba, penciuman itu sebenarnya bisa menangkap monitor ini, ya bentuk monitor ini. Tetapi di antara kelima organ kita yang paling peka terhadap rangsangan yang diberikan oleh benda itu adalah mata. Sehingga kita bisa melihatnya monitor ini berbentuk persegi panjang. Kalau rasanya bagaimana? Tidak bisa karena indera perasa kita tidak memiliki kepekaan terhadap rangsangan yang diberikan oleh monitor. Nah, indera dan atribut itu, ya. Jadi kalau kita proses penginderaan itu tidak akan jauh dari beberapa yang disebut dengan atribut-atribut mutu. Jadi seperti misalnya indera penglihatan. Apa sih yang bisa dilihat dari penglihatan? Misalnya tadi ya warna, terus mengkilat. Jeruk itu kan biasanya warnanya lebih mengkilat ya, daripada jeruk yang hijau, yang dari Siboro, Banyuwangi, gitu kan. Kemudian apa? Viskositas. Viskositas itu apa sih? Kekentalan. Bisa tidak dilihat dengan mata? Bisa. Contohnya apa, Mbak? Yogurt. Bisa nggak dilihat dari? Atau diukur pakai viskositas? Bisa dengan cara? Nah, dibuat ya. Kalau dia tidak kental, pasti jatuhnya akan lebih lama. Tapi kalau yang encer dari luar langsung buka aja. Contoh lain. Jus buah, terus madu. Ada nggak madu yang encer? Ada. Madu palsu ya? Atau apa lagi? Selai. Terus kecap, sirup, banyak sekali ya. Jadi seperti viskosimeter, ya itu tidak harus dilihat atau diukur dengan viskosimeter, tapi juga bisa dipantau oleh penglihatan kita, gitu ya. Kecepatan mengalir sebenarnya. Kemudian kejernihan ini biasanya bisa kita lihat pada minuman, ya sirup ataupun minuman-minuman, gitu ya. Kita lanjutkan, di sini ada penciuman juga tadi ya, dan ke rasa dasar. Rasa dasar itu sebenarnya ada 4. Ya, sudah semua pasti sudah merasakan ya. Ada asin, manis, asam, pahit. Ya, kalau manis itu berarti karena adanya senyawa glukosa, ya, atau senyawa karbohidrat. Kemudian kalau asam berarti ada senyawa asam di situ, HCl. Pokoknya yang lucu-lucu itu pasti ada asamnya, gitu ya. Kemudian asin. Ya, berarti senyawa garam, ya, NaCl itu garam dapur. Kemudian pahit itu biasanya ada senyawa alkaloid di situ. Jadi itu yang menimbulkan rasa pahit. Kemudian ada rasa yang kelima, yaitu rasa umami yang dicetuskan oleh hawa murah dan encer. Jadi rasa umami itu lebih kepada rasa gurih. Nah, gurih ini untuk apa ya? Menjelaskan atau mendeskripsikan rasa yang biasanya dihasilkan oleh produk apa? Hewani, baik itu dari daging, dari ikan, gitu ya. Sehingga karena produk dua ini adalah produk-produk yang lebih mahal dibandingkan sayur dan buah, makanya sering dibuat bahan sintetisnya, yaitu melalui MSG. Nah, kenapa ada rasa umami ini gurih? Karena ada senyawa glutamat. Ya, itu rasa glutamat itu atau senyawa glutamat itu secara alami ada pada daging, ikan, gitu ya.
monosodium glutamat. Sebenarnya yang ditiru adalah senyawa glutamatnya ini. Gitu. Tentu saja ada berbeda ya pembahasan antara sintetis dan yang alami. Pertanyaan saya, kalau pedas itu apakah termasuk rasa atau bukan? Bukan apa? Nah, sensasi gitu ya, sensasi gitu ya. Jadi pedas itu nggak termasuk, pokoknya kalau banyak jualan rasa ini itu, selama dia tidak mencakup ke 5 rasa dasar, dia nggak termasuk rasa. Berarti di situ adalah sensasi-sensasi yang muncul karena kita mengkonsumsi sesuatu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada. Oke, saya tanya dulu. Siapa yang tidak pernah makan coklat top dan makan sapi? Siapa yang tidak pernah? Oke, saya ingin 2 orang saja menjelaskan dari top. Apa yang kamu muncul dalam pikiranmu ketika kamu melihat atau pergi ke toko lihat produk top ini? Apa? Manis. Satu manis, kemudian crunchy gitu ya. Ada lagi? Top aja. Lengket gitu udah bocoran ya. Oke, kalau yang coklatos, Alen? Asin. Asin. Oh ini rasa keju ya? Iya. Oke, benar-benar. Asin, manis. Asin ada manisnya ya? Crunchy, terus ada apa ya, kayak selai gitu jadi kayak Itu berarti bukan rasa ya? Apa ya? oke, tekstur. Teksturnya ya, jadi kayak kerenyahan juga ya, gitu ya. Terus ada lagi? Ini apa sih Betty? Tidak satunya nih. Next time. Oh next time. Kalau next time? Apa? Manis. Oke. Berarti udah bisa ya melakukan penginderaan yang secara tidak langsung sering kita lakukan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda, tentu saja masih di analisis sense. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.